Oke, buat Elsa, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa? Hmm. Mungkin ini aja sih Pak ya dari Hmm, beberapa lowongan pekerjaan yang pernah Elsa lamar ya Pak ya. Kan ada hmm, yang melalui email. hmm. Nah, tapi dari sekian banyaknya yang Elsa lamar, cuman bisa kehitung jari gitu Pak. Satu atau dua aja yang mau balas gitu via email. Sisanya tuh nggak ada balasan apapun gitu maksudnya di email. Nah itu kira-kira kenapa? Apakah dari HRD-nya kadang nggak ngebuka emailnya atau apa mungkin penyebabnya Pak? Oke, kamu rata-rata ngirim lamaran per hari berapa banyak? Bisa kehitung sih Pak, paling dua Sebut atau angka tiga. 2 atau 3. Hmm. Oke, dari 2 atau 3 ini apakah semuanya via email? Yang dua email, yang satu link. Oh, link ya. LinkedIn maksudnya atau link apa gitu ya? LinkedIn ya. Iya, Terus link. kamu biasanya dapat info loker dari mana aja biasanya? Biasanya dari Instagram, akun Instagram. Instagram. Terus apa lagi? Hmm. Terus website. Website. Terus Heeh. Paling sama LinkedIn, di LinkedIn. LinkedIn. Mm-mm. Dari 3 itu ya, Instagram, Paling tiga. website, Baru tiga. dan LinkedIn. Kayak gitu. Iya. Ada lagi nggak sumber yang lain, sumber lokermu? Apa ya? Paling kalau dulu Telegram sih paling ada di Telegram. Dulu Tapi sekarang Telegram. udah nggak aktif ya, Telegramnya udah Oke. nggak aktif. Oke. Berarti 3 ini ya. Oke. Mm-mm. Terus biasanya loker-loker yang kamu lamar itu, dia itu cuma yang kamu incar tuh yang sesuai dengan backgroundmu, atau yang di luar backgroundmu juga kamu coba gitu. Misal beda pendidikan gitu. Ada switch gitu nggak? Pernah sih, pernah ngelamar yang maksudnya beda pendidikan kayak di kualifikasinya dia ada pendidikannya itu S1, tapi kan backgroundnya L1 kan D3. Asal coba masukin aja tapi nggak ada panggilan apa-apa. Maksudnya nggak email aja nggak balas gitu. Oke. Kayak gitu. Terus panggilan yang udah kamu dapat yang tadi cuma 1 2 yang bisa dihitung tadi, itu biasanya yang sesuai dengan background pendidikan atau pengalamanmu. Iya, Hmm, oke. Berarti yang via email udah ada yang manggil dong. yang via email Atau yang ada. lanjut ke tahap selanjutnya itu via email. Ada yang via email itu. Ada. Ada. Yang pakai website ada yang manggil nggak? Enggak, Nggak. Yang dari LinkedIn? enggak. Nggak. Pernah di DM LinkedIn-nya belum sama recruiter atau HRD gitu? Belum pernah. Ditawarin kerjaan belum belum pernah. Belum. Oke. Terus biasanya kalau misalkan nih kamu lihat info loker, terus habis lihat info loker, kamu lamar tuh via email gitu. Biasanya kalau kamu dapetnya hari ini jam 12 siang gini, kamu ngirimnya kapan lamarannya? Setelah dapatnya, misalkan Elsa lihat lokernya tuh misalnya jam 3. Nah, setelah jam 3-nya langsung buat surat lamaran langsung kirim. Oke, biasanya kalau dikirim via email gitu, dokumen yang dilampirin apa aja? Pertama CV, Mm-mm, terus surat lamaran, terus mm-mm, ijazah, transkrip nilai, sama ada sertifikat. sertifikat. Oh, berarti Hmm. formatnya kayak dokumen yang kamu kirim ke aku itu ya? Iya, iya betul. Oke, berarti itu yang dipakai ya, gitu. Oke, Mm. menurut kamu pribadi, kan kamu kan berarti kan tadi udah ngirim-ngirim dalam kurun waktu lama, terus kamu menganalisis dong dengan performa kamu ini, dalam tanda kutip, kamu curiganya di mananya yang salah? Atau mana yang perlu dikoreksi atau diimprove? Apa ya? Mungkin aku curiganya, karena Hmm? kan belum ada balasan gitu kan di emailnya. Aku curiganya emang HRD-nya belum lihat emailnya gitu, Pak. HRD belum lihat email, nomor satu. Terus apalagi Iya. kecurigaan kamu? Terus yang kedua mungkin em, di perusahaan kadang memprioritaskan orang-orang terdekatnya gitu Pak. Kayak misalkan apa ya istilahnya tuh yang nitip-nitip gitu Pak. Maksudnya mereka memprioritaskan orang-orang Ya, oke. terlebih dahulu gitu sebelum Oke, terus melamar. apa lagi? Lagi ya. Menurutmu curiganya di mana? Pokoknya kita salah-salahan aja, asal tebak-tebak aja kan kita namanya diskusi kan, Mungkin gitu. perusahaan udah nggak nerima, nggak buka lowongan lagi karena udah banyak yang apply mungkin ya. Udah banyak yang apply, Mm.
Jadi Pada yang mm-mm. apa yang sebelum-sebelumnya tuh udah dapat gitu. Jadi yang bawah-bawahnya nggak kebuka. Oke, itu kan via email. Kalau yang via lain gimana ya? Hmm. Maksudnya apalagi yang kecurigaan kamu lagi yang kenapa kok nggak banyak respon? Menurutmu apalagi? Kepikiran Apa apa ya? gitu barangkali gitu. Ya kalau nggak kepikiran ya nggak usah sih. Aku cuma Iya. nanya dulu Dan itu gitu. aja sih, Pak. Ya, karena aku butuh informasi semua pertanyaan yang aku tanyakan tadi. Aku butuh untuk menganalisis awal kemungkinan kenapa gitu. Iya. Kalimat ini udah sering aku sampaikan ke teman-teman dan kalau kamu sering nonton di YouTube-ku tuh aku ngomong berkali-kali. CV dan dokumen pendukung itu harus benar cara bikin dan cara pakainya. Oke. Kamu punya CV yang luar biasa bagus, bisa bikin CV luar biasa bagus. Kalau cara pakainya salah, ya nggak efektif. Iya. Kamu tahu cara pakai CV dan dokumen pendukung dengan baik, tahu banget cara ngirim via email, via job portal, via website, via ini itu. Tapi kalau dokumennya nggak optimal, masih jelek, ya sama aja. Apalagi dua-duanya masih kurang optimal gitu. Nah, dari tanya jawab kita sederhana ini, aku bisa menyimpulkan di awal sedikit bahwa yang salah di kamu bukan cara bikinnya, tapi cara pakainya. Cara pakai apa yang kurang, yang salah? Coba kita breakdown dulu. Sumber kamu tadi satu website, Iya. dua Instagram, tiga LinkedIn. Maksudku tuh gini ya, website perusahaan itu ada banyak. Perusahaan ada banyak. Biasanya loker yang di-display di perusahaan itu juga nggak cuma tunggal, ada beberapa. Tadi ya sumbermu tiga ini kan. Ditambah rata-rata per hari 2 sampai 3. Tiga. Katakanlah per hari 3, sumbermu 3. Terus aku tempelin gini. Logikanya nggak masuk. Maksudku gini, Iya. website ada banyak, masa yang bisa kamu kirimin CV cuma satu? Coba dipikir. Kan seolah-olah sehari itu dari Instagram cuma dapat satu, dari LinkedIn cuma dapat satu, dari website cuma dapat satu. Kan gitu. Iya. Itu nggak masuk akal. Apalagi tiga-tiganya dari LinkedIn misalkan. Oh, tambah nggak masuk akal lagi. Perusahaan banyak, perusahaan yang punya website banyak, dalam sehari ada hari di mana sama sekali nggak ada yang bisa kamu kirimin CV. Tambah nggak masuk akal lagi. Kalau ketiga-tiganya dari Instagram, katakanlah, tambah nggak masuk akal lagi. Berarti ada hari di mana semua loker yang ada di LinkedIn nggak ada yang bisa kamu apply. Itu nggak masuk akal. LinkedIn isinya nggak cuma loker. HRD aja ngumpul di LinkedIn. User aja ngumpul di LinkedIn. Masa nggak ada yang bisa dikirim? Ya kalau cuma tiga-tiga gini, tambah nggak masuk akal juga, tetap sama gitu. Mau diputar-putar kayak gimana pun, ini udah nggak masuk akal gitu. Kita nggak usah ngomongin secara teknisnya gini-gini teoritis nggak usah. Itu aja dulu gitu kan. Kenapa kok aku bisa ngomong gitu? Ada nggak datanya? Ada. Teman-teman yang udah sering sharing sama aku, rata-rata nih yang ada di grup nih, mungkin ada di grup kamu juga di grup WA. Per hari bisa ngirim 20 sampai 30 lamaran per hari. Per hari. Kalau kamu sehari 3, sebulan berarti 90, kan gitu. Iya. Yang kamu lakukan dalam waktu 1 bulan bisa dilakukan sama orang di grup 3 sampai 5 hari saja. Paham nggak? Iya. Ini artinya bukan cara bikin CV-nya yang salah, cara pakainya. Intensitas kamu masih rendah. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa intensitasnya rendah? Apa kamu sibuk? Coba tanya sama dirimu sendiri. Waktumu 24 jam, apa sih sibuk itu kamu? Waktumu Enggak. 24 jam, masa cuma dapat 3? Sebagian kecil orang yang pernah di grupku, ada yang sehari 100. Minimal. Aku belum pernah sampai segitu sih. Dulu aku fresh grade maksimal sehari 70. Itu pun aku cuma bisa lakuin selama 2 minggu.
gitu. Ini bukan masalah, oh berarti banyak-banyakan ya. Ya itu bisa kamu lihat itu sebagai bukan asal ngirim ya. Iya. Gitu. Ngirim banyak itu jangan dipikir, wah kalau ngirim banyak itu berarti lamarnya asal. No, ada caranya kok. Kan sumber lokernya banyak. Kenapa nggak diperbanyak sumber? LinkedIn, website, tadi Instagram misalkan. Terus habis itu ada Jobstreet kalau kamu punya. Lalu Iya, apa? ada. Gitu. Nah, kamu bilang ada malah tadi nggak kesebut. Berarti kan nggak dipakai sama sekali, percuma. Ada Jobstreet yang isi lokernya banyak banget, nggak kamu pakai. Ini ada 5 sumber, ini 2, 2, 2, 2, 2, udah 10 per hari. 3, 3, 3, 3, 3, 3, udah 15. Tadi kamu mungkin dengar, orang bisa sampai 30 ya. Nah, 30 dibagi 5, 6, 6, 6, 6, 6 bisa. Gitu loh. Makanya maksudku tuh adalah, kenapa kok intensitasnya rendah? Apa kamu sesibuk itu? Tadi kan pertanyaan pertamaku. Gitu, waktumu 24 jam. Jangan-jangan kamu disibukkan untuk hal yang tidak berkaitan dengan itu. Maksudku gini, aku sering pakai logika simpel tuh gini. Kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau job seeker ya nyari job. Nah, banyak orang statusnya job seeker, waktunya habis buat ngurusin rumah. Maaf nih, bukan apa-apa nih. Banyak orang statusnya job seeker, tapi kesibukannya mayoritas jamnya dipakai untuk ikut webinar. Salah nggak ikut webinar? Enggak. Tapi dalam status job seeker, kamu ngeluangin waktu untuk belajar kayak begitu 10 jam, tapi waktu yang kamu luangin untuk apply job cuma 2 jam. Ya salah lah. Gitu. Memang benar, setiap hari memang kamu harus sambil apply job, sambil pengembangan diri. Betul. Tapi kan porsinya salah kalau kayak begitu. Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu tidak melakukan pengorbanan misalkan dari sisi tidur. Kemarin ada waktu itulah temennya kayak gitu. Kamu job seeker, tidurnya awal, bangunnya siang. Udah kemakan waktu tuh 9 jam. 24 jam, 9 jam tidur. Plus tidur siang. Plus hangout sama teman. Plus me time. Ya udah, kamu tidak meluangkan waktu, tapi kamu menggunakan waktu sisa. Berarti time managementmu kacau. Maka wajar sehari cuma bisa dikit. Kan kayak gitu kemungkinannya. Gitu. Kalau kita ngomongin itu. Yang selanjutnya adalah ini. Nggak masuk akal, sumbermu ada 3. Masa cuma bisa segitu? Makanya aku tadi, apa kamu sibuk? Gitu. Kalau misalkan nggak sibuk, apalagi kemungkinannya? Jangan kamu terlalu pilih-pilih. Gitu. Kualifikasi kamu penuhi semua. Ini ada loker nih, ada kualifikasi. Kamu memenuhi semua, belum tentu kamu dipanggil kok. Artinya apa? Kalau ada yang nyerempet-nyerempet, ya udah dicoba aja. Berpengalaman minimum 1 tahun. Kamu nggak lamar. Aku cuma masih fresh grade kok. Padahal yang ditulis di situ berpengalaman, bukan berpengalaman kerja. Pengalaman kan boleh dari magang, boleh dari organisasi, boleh dari belajar sendiri. Coba. Memiliki pengalaman di posisi yang sama selama setahun, tapi kamu baru 9 bulan. Coba aja. Gitu. Logika kamu tuh harusnya adalah semua kualifikasi dipenuhi, belum tentu dipanggil. Artinya kalau ada kualifikasi yang nggak terlalu sesuai, boleh dicoba. Kan resikonya cuma nggak direspon kan, gitu. Karena banyak sekali kualifikasi yang sebenarnya nggak ditulis di poster loker. Ini hanya kebutuhan awal aja secara umum kayak begitu. Barangkali ada kualifikasi lain yang nggak ditulis tapi kamu punya. Gitu. Di mana? Yang kamu tulis di berkas-berkasmu. Gitu. Jangan-jangan kamu kayak gitu. Aku nggak, mungkin kalau di luar banyak yang bilang, oh kamu terlalu idealis gini gitu. Ya enggak juga sih. Barangkali kamu kayak gitu. Bener-bener harus nyari yang cocok 100% baru ngirim. Ya kan susah. Atau kalau aku sih sejauh ini curiga aku ya dari alokasi waktumu itu. Kayak sekedarnya kamu disibukkan dengan kesibukan yang lain. Nggak fokus untuk ke situ. Kayak gitu. Curiga aku loh ya gitu. Bisa bener bisa salah. Kayak gitu. Ya kan? Kayak gitu. Nah, dari senyummu kayaknya bener nih ya, gitu kan? Gitu. Ya nggak? Iya. Iya. Jadi mau kamu punya CV sebagus mungkin ini ya aku secara umum aja di sini. Aku udah lihat dokumenmu. Menurutku ada sih yang salah. Tapi ibaratnya nggak usah dikoreksi pun itu udah siap pakai. Gitu.
Jadi nggak masalah. Kesalahan di dokumen yang kamu kirim tuh, nanti kita bahas di sesi kedua, itu bisa dimaklumi itu, bukan yang fatal gitu. Artinya cara pakainya jelas yang fatal di sini kayak gitu. Makanya apa yang harus kamu lakukan? Aku langsung masukkan aja ke kamu gitu. Mau nomor 1, cek ulang time managementmu gitu. Ini kamu tuh iseng aja bikin nih diagram pie di bulletin, bikin diagram pie gitu ya. Iseng bikin diagram pie. Terus atau gini deh, aku share screen whiteboard bisa nggak ya? Apakah di situ udah muncul ada whiteboard gitu habis ini? Tunggu bentar ya. Ada nggak layar putih gitu? Ada. Ya. Kamu iseng nanti bikin diagram pie. Set, gitu. Ini waktu 24 jam kamu, kayak gitu. Terus kamu nanti tuh coba dipikirin lagi gitu. Maksudnya dipikirin tuh kayak, ini loh, ini aku tidur berapa jam, ini tidur berapa jam, gitu. Terus kamu selain tidur apa di sini? Misalkan di sini kamu ada apa ya? Misalkan bantu-bantu ortu kalau kamu tinggal di rumah berapa, gitu. Terus apalagi istirahat, sholat, makan, apapun ibadah gitu-gitu berapa terserah gitu. Terus apalagi kamu ngelakuin apalagi misalkan me time, jalan sama temen, nongkrong, galau, nonton drakor, terserah apapun itu berapa gitu. Pokoknya bikin-bikin kayak begini gitu. Coba deh kamu iseng aja, iseng-iseng biar kamu tahu jadwalmu tuh sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Bikin begini. Tugasnya apa? Nanti kamu tuh harus tahu ya, kamu harus tahu berapa waktu ini nih, waktu kosongmu dalam sehari ini sebenarnya berapa gitu. Yang bisa waktu potensial produktifmu tuh berapa gitu. Oh, ternyata dalam 24 jamku ternyata aku punya waktu kosong tuh 5 jam misalkan. Gitu. Ya sudah, kalau punya waktu kosong 5 jam, silahkan 5 jam ini kamu bagi dua. Boleh 50-50, boleh 60-40, 70-30, terserah. Satu porsi kamu pakai untuk lamar kerja. Satu porsi kamu pakai untuk pengembangan diri. Belajar ini itu, ikut kursus, ikut belajar latihan interview, dan lain-lain gitu. Begitu caranya. Paham kan gitu. Dan ini harus konsisten dulu. Kamu ibaratnya kamu udah punya lingkaran ini gitu kan. Nah, lakukan ini rutin dulu. Biarkan bola ini tuh bergulir dulu. Harus konsisten dulu gitu. Nah, jangan sampai porsimu nanti acak-acakan gitu. Nah, ingat ya, waktu kosong ini tuh nggak harus ngumpul jadi satu ya. Misalkan aku punya waktu kosong 5 jam, misalkan pagi sejam, siang sejam, sore sejam, malam 2 jam. Nggak apa-apa gitu. Yang pagi, siang, sore, sejam, 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 ini aku pakai buat apply. Yang 2 jam malam buat belajar. Boleh? Terserah mau gimana baginya. Yang penting kamu harus tahu jam kosongmu ini biasanya. Nah, sekarang kalau aku kasih waktu kasih pertanyaan dadakan ke kamu, kira-kira porsi total kamu yang kamu pakai untuk apply job dalam waktu sehari berapa jam? Asal aja ngomong. Kira-kira berapa jam sejauh ini? Paling lama 3 jam sih. 3 jam. Nah, Iya. tambah nggak masuk akal lagi. Sehari maksimal 3 loker dari 3 sumber. Alokasi waktunya 3 jam. Artinya dalam Jadi waktu 1 jam kamu cuma bisa nemu satu satu. buat di-apply. Tambah nggak masuk akal itu. Ya nggak? Iya betul. Itu loh, itu loh. Nah, ini apa? Yang bikin kamu lama memutuskan untuk ngirim tuh apa? Kan itu sebenarnya. Ya nggak? Itu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya adalah waktumu 24 jam, apply-nya kok cuma bisa 3 jam. Yang 21 jam ngapain tuh? Ada nggak selama 21 jam itu kegiatan yang nggak penting dan nggak prioritas? Kan kamu bisa bikin ini ya, skala prioritas ya. Mana yang penting dan urgent, lakuin. Nah, menurutmu apply job tuh penting nggak? Urgent nggak? Kalau iya ya dia yang jadi nomor 1.
mana yang penting terus nanti nggak urgent, mana yang nggak penting tapi urgent, yang nggak penting dan nggak urgent hapus kan gitu, gitu ya nggak gitu. Iya. Nah nanti itu aja, dengan kamu melakukan itu aja, nggak usah ngelakuin yang lain, itu dokumenmu nggak usah aku review misalkan, pasti berubah hasilnya, yakin deh gitu. Ya walaupun nanti tetap aku review ya gitu, cuman maksudnya dengan melakukan itu nanti hasilnya udah beda. Nah sekarang kita nyambung ke jawaban kamu, kecurigaan kamu tadi gitu. Kenapa kok nggak banyak yang respon? Gara-gara emailnya tadi nggak kebaca gini gitu. Itu mungkin loh. Jadi email nggak kebaca tuh bukannya nggak diterima ya, tapi karena kamu mungkin tidak segera lamar. Misalkan menunda lamar, misalkan gara-gara mungkin kamu percaya yang ngirim lamaran cuma pagi, siang, sore, atau pagi sama sore aja, malam jangan, hari libur jangan. Itu biasanya orang-orang yang kayak gitu nunda akhirnya. Karena bisa jadi tadi tidak terbaca tuh bukan karena tenggelam ya. Tenggelam kan tinggal di scroll gampang, di filter gampang. Tapi maksudnya adalah karena kamu menunda, mereka cuma butuh 2 orang. Pelamarnya 1.000 misalkan. Yang lanjut ke tahap selanjutnya 100. Nah, yang mereka udah proses katakanlah baru 500. Dari 500 yang udah diproses, mereka udah pede untuk memilih 100. Berarti nomor 501 ke belakang nggak kepegang. Nggak ada. Gitu loh maksudnya. Itu mungkin juga kayak begitu, ya kan? Ini aku cuma ngomong mungkin juga yang tadi, yang kecurigaanmu tadi. Walaupun sebenarnya ada faktor-faktor yang lain kayak gitu. Tapi itu mungkin juga. Tapi kan ibaratnya ini masih bukan faktor utamamu. Karena yang tadi kamu bilang bahwa saya udah ngelamar banyak tapi kok responnya cuma 1-2. Lah, aku ngelihatnya lah ini intensitas kamu aja masih rendah. Buat aku belum banyak itu. Karena yang kamu lakuin sebulan bisa dilakuin paling cepat sama temen tuh tadi 90 ya. Kalau yang 30 itu 3 hari doang. Jadi kamu 30 hari ini orang 3 hari. Nah, sekarang kita bikin konyolnya lagi. Kalau aku kali setahun, kali 12. Yang kamu lakukan selama setahun, berarti bisa dilakukan sama 36 hari aja. Sebulan. Artinya kamu membuang waktu kalau kamu dengan intensitas serendah itu. Gitu. Yang bisa dilakuin sebulan sama orang, kamu lakuinnya setahun. Kan lucu. Padahal apa? LinkedIn. LinkedIn, setiap orang diberi kesempatan bebas. Gitu kan, aksesmu sama akses orang lain kan bebas ya gitu kan, sama-sama boleh akses gitu. Nah hal ini yang ibaratnya kurang dimanfaatkan secara optimal sama kamu gitu. LinkedIn harus intensitas tinggi, paling tadi yang kamu belum sebut job street tadi, gunakan tuh job street, itu lokernya banyak banget di situ. Perbaiki akun job streetmu, apply yang benar gitu. Dan saranku yang terakhir adalah follow up setiap loker yang kamu kirim via email. Jadi begitu ada loker kamu kirim via email, cari HRD-nya, connect-lah ke beliau, kenalanlah ke beliau. Selamat siang Bapak atau Ibu, nggak tahu sih, misalnya Bapak ya. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih sudah menerima koneksi saya. Beberapa waktu yang lalu saya mengirimkan lamaran kerja ke PT apa sebagai apa melalui Jobstreet gitu. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apabila Bapak masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan untuk dapat mengunjungi akun LinkedIn saya untuk direview gitu. Udah ngomong gitu aja. Bisa kayak gitu. Jadi harus kayak begitu ya. Jangan konvensional gitu. Ada loker, berbondong-bondong apply, tunggu gitu. Sekarang nggak zamannya tunggu. Nunggu itu sambil bergerak gitu. Dan setiap loker yang kamu apply silahkan direkap. Biar nanti kamu ya bisa evaluasi dengan, kan ada data tuh, nggak cuma bayangin aku udah banyak nih tapi kok gini. Sekarang coba direkap pakai Excel misalkan gitu. Gitu. Aku udah ngelamar sekian, yang ada respon mana, yang nggak ada respon mana, yang ada respon tapi nolak berapa, yang ada respon cuma ngintip, nge-view, ngunduh itu berapa, yang lolos ke tahap selanjutnya berapa, yang nggak respon berapa, ini mau diapain, coba di follow up, setelah di follow up gimana, ada respon atau enggak, gitu-gitu.
Jadi nanti jadi kayak bagan gitu ya gitu. Jadi jelas gitu. Itu aja sih yang pengen aku sampaikan secara umum sih gitu. Udah banyak sih sebenarnya itu gitu. Itu secara umum itu ya gitu. Jadi kesimpulan sementara, satu, terindikasi time managementnya kacau gitu. Yang akhirnya intensitasnya rendah, dan nggak apa-apa karena nggak cuma kamu kok gitu. Ini teman-teman yang nonton ini nanti pasti banyak yang gitu dan wajar kok itu gitu. Nanti yang nggak wajar adalah setelah mendengarkan aku ngomong gini nggak berubah polanya. Nah, itu nggak wajar gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Mungkin ini kemarin tuh pernah apply lamaran, cuman dari segi CV itu kan ada pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja aku tuh sebelum-sebelumnya tuh bisa dibilang di bidang marketing lah itu, maksudnya mencari target segala macam. Cuman kemarin tuh aku apply di bagian staf administrasi. Nah, aku coba apply dan masuk ke tahap interview. Nah, kemarin tuh pas di tahap interview, si pihak HRD-nya tuh udah ngelihat CV aku tuh udah langsung kayak ngomong, eh, mau nggak saya tawarkan di bidang marketing karena saya melihat CV kamu bahwa Hmm. pengalaman kerja kamu tuh banyak di bidang marketing, kata dia tuh begitu. Nah, eh, baiknya tuh gimana gitu Pak? Maksudnya sementara kan aku tuh pengennya di bidang administrasi, tapi HRD tuh menawarkan di bidang marketing gitu. Baiknya seperti apa gitu? Terima kasih Ibu untuk penawarannya. Saya memang tertarik untuk bekerja di dunia sales maupun marketing, namun saya juga memiliki ketertarikan karir di bidang administrasi. Pada saat saya bekerja selama 4 tahun di bidang marketing, di dalamnya juga terdapat aktivitas-aktivitas administratif yang saya lakukan terhadap kegiatan harian maupun dalam pembuatan laporan harian, mingguan, dan bulanan. Untuk rencana karir saya ke depan, saya ingin menggunakan pengalaman administratif saya dalam bekerja, sehingga pada kesempatan ini saya akan berfokus untuk melamar pekerjaan sebagai staf marketing. Gitu kira-kira. Kalau kamu Kemarin tuh lupa udah, jawabannya gimana, ditonton ulang yang barusan. ya kemarin tuh udah coba kan dijawab seperti itu. Maksudnya udah diceritain juga gitu bahwa di dalamnya emang tentang pembukuan segala macam juga udah pernah dicoba. Cuman dari pihak HRD itu kayak saya tuh kalau di bidang staf administrasi lebih lebih diutamakan bagi yang berpengalaman, kata dia gitu. Kalau misalkan emang kamu mau, ya udah maksudnya kita tarik kamu ke bagian marketing dan administrasinya ke bagian yang lain, kata dia itu gitu. Ya kalau kamu nggak mau, kamu berhak untuk menolak. Tapi kamu harus memperjuangkan itu, menyampaikan itu ya nggak sih, gitu. Bahwa Benar. saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Itu sampaikan saja. Saya juga ada pengalaman di dalamnya untuk begini, begini, begini. Tonjolkan kalau kamu misalkan nih kalau mau pamer kemampuan administrasi, saya familiar untuk mengolah data menggunakan Microsoft Excel mulai dari yang basic sampai dengan menengah. Ini saya menguasai. Saya memiliki kemampuan mengetik cepat. Banyak loh situs online untuk menguji berapa cepat pengetikan katamu. Itu. Saya memiliki kemampuan menggunakan Microsoft Word atau pengetikan yang baik. Saya melampirkan sertifikat pengetikan saya, rata-rata kecepatan penulisan saya itu adalah 90 kata per menit misalkan gitu. Itu cepet banget itu gitu. Gitu. Sampaikan aja kayak bilang nggak masalah kok kayak gitu. Karena perusahaan kenapa nawarin itu? Ya balik lagi. Karena beliaunya melihat ada potensi yang bagus. Tapi disampaikan di situ bahwa 2 poin yang harus kamu sampaikan kan untuk menolak itu, bahwa saya berfokus untuk di bidang admin, dan saya berfokus di bidang admin ini bukan karena hanya sekedar pengen, tapi saya punya pengalaman gitu. Walaupun pengalamannya itu subnya di dalam pengalaman yang lain. Di dalam marketing ada kegiatan admin, nggak apa-apa kamu tonjolin itu. Dan kalau memang ditawarin gitu, kamu sambil nonjolin tadi, apa sih di administrasi itu harus jago-jago apa sih, kemampuan apa aja sih yang harus bisa gitu. Nggak apa-apa gitu. Nanti kalaupun dengan menyampaikan itu semua, kamu udah tetap masih nggak mau, sampaikan saja gitu bahwa saat ini saya berencana untuk berkarir di bidang ini atau sebagai ini gitu ya, nggak apa-apa. Menolak boleh nggak boleh, tapi kalau menolak berarti ada kemungkinan ditolak. Lah kamu mengiyakan aja belum tentu diterima kok gitu. Ngapain takut resiko begitu ya nggak sih gitu. Iya, betul. Tuh.
apalagi? Ada sih kemarin yang email, terus suruh interview. Kan interviewnya kalau sekarang kan udah offline lah, langsung ke kantornya. Nah, kemarin tuh dia ngirim emailnya tuh sekitar jam sore, kalau nggak salah tuh sore jam berapa ya. Sedangkan besok paginya tuh harus udah interview. Kemarin tuh dapet di daerah mana ya? Bekasi atau Jakarta gitu kalau nggak salah. Sedangkan maksudnya kan kita butuh persiapan juga kan. Entah dari sore itu kita berangkat transportasi atau enggak dan segala macam. Apakah boleh kayak kita mereschedule gitu lewat email lagi gitu? Boleh apa enggak sih? Satu, yang harus kamu lakukan Jadwal. terhadap panggilan yang dadakan gitu ya. Jadi misalkan konfirmasi hari Mm. ini, besok akan dites itu Iya. adalah satu, pastikan itu panggilannya asli dulu. Bener nggak kamu ngelamar di sana? Bener nggak lokalnya asli? Bener nggak ini perusahaannya asli? Bener nggak kamu lamar? Pokoknya gitu-gitulah gitu. Mm. Kalau emang asli, maka yang poin nomor dua, kamu berhak untuk melakukan reschedule. Reschedule sebenarnya itu bisa dua hal, reschedule waktu dan reschedule media. Reschedule media itu misalkan ada teman yang bilang disuruh offline tapi kamu ingin mengajukan online. Itu boleh. Tapi saranku ini jangan terlalu sering dilakukan kalau yang ini gitu ya. Mm. Karena sekarang udah nggak ada pandemi. Kalau dulu masih masih dimaklumi gitu. Kalau sekarang udah nggak banyak lah yang kayak gitu. Terus yang Mm. selanjutnya adalah kamu boleh reschedule waktu. Reschedule waktu itu harus menyampaikan waktu usulanmu. Banyak orang salah bilang reschedule itu cuma mohon reschedule doang. Tapi yang menentukan waktu perusahaan tanpa ada kamu dalam tanda kutip nyodorin waktu. Harus ada kalimat, saya ingin mengajukan reschedule untuk tes interview tersebut yang semula ada di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menjadi hari ini, hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Itu aja. Itu aja. Itu poin nomor dua. Dan poin nomor tiga adalah, karena sifat melakukan reschedule ini adalah boleh, gitu ya. Artinya, bisa dibolehin, bisa enggak. Enggak. Karena kamu punya hak untuk mengajukan reschedule, perusahaan punya hak untuk menyetujui atau menolak. Itu. Gitu kan. Mm-mm. Oke. Ada lagi yang sifatnya general atau umum? Iya. Mungkin cukup aja sih Pak, segitu dulu yang Oke. generalnya. Oke, itu dulu ya yang general ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang spesifiknya. Oke.